Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Yesus lalu menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus, masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan. Kalau di kitab suci tertulis Kebijaksanaan Salomo. Tetapi bukan Raja Salomo itu yang menulis, tetapi seorang yang tidak diketahui namanya, tetapi pastilah orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Karena kitab Kebijaksanaan itu ditulis dalam bahasa Yunani. Banyak orang Yahudi yang terpencar-pencar meninggalkan tanah airnya, dan rupanya penulis kitab Kebijaksanaan ini orang Yahudi berbahasa Yunani yang kemungkinan besar tinggal di Mesir. Ia memakai nama Kebijaksanaan Salomo. Maksudnya bahwa
Dia menuliskan itu supaya dia pun memperoleh kebijaksanaan seperti Salomo. Dan buku itu diterima gereja, termasuk Deuterokanonika. Bagi umat Katolik itu diterima sebagai bagian dari kitab suci. Orang itu menanyakan tentang nasib manusia. Kita ini juga dalam hidup sehari-hari ada yang berkata, nasibku kok begini. Atau malah ada orang yang berkata, aku ditakdirkan demikian. Orang yang berkata ditakdirkan itu merasa bahwa Tuhan sudah menentukan untuk apa kita berusaha. Biar terjadi apa saja. Dia sepertinya tidak lagi mau berbuat sesuatu karena bukankah Tuhan itu yang sudah mengatur. Kalau nasib itu kita mempertanyakannya, kenapa aku bernasib demikian? Aku gagal terus ujian. Aku tidak mendapatkan nafkah yang cukup. Pekerjaanku itu selalu rugi. Mengapa nasibku seperti ini? Orang itu, kitab kebijaksanaan itu juga menanyakan, bagaimana nasib manusia itu? Sepertinya masing-masing mempunyai jalannya sendiri. Ia melukiskan mengapa nasib orang Israel itu penuh keberuntungan. Mengapa Allah yang menciptakan alam semesta ini yang sangat indah, sangat bagus dan selalu teratur, memberikan kepada umat Israel itu pembebasan dari Mesir. Mengapa memperhatikan? Dan supaya mereka kembali ke tanah yang dijanjikan. Mengapa Firaun Mesir itu dengan menteri-menteri dan tentaranya mengalami nasib yang malang? Mengapa mereka itu mengalami nasib kehilangan anak sulung, menderita 10 tulah. Dan tadi kita mendengarkan bahwa dalam kitab kebijaksanaan itu dituliskan mengapa bisa terjadi seperti itu. Allah itu menciptakan hidup di dunia ini, bahkan hidup selamanya. Karena manusia ini diciptakan menurut citranya, hakikatnya. Ia menciptakan tidak sekedar menciptakan, tetapi ada maksud penciptaan itu. Lalu mengapa ada kematian? Ia mengatakan manusia itu jatuh ke alam maut. Mati dan maut itu berbeda. Maut itu suatu suasana, alam maut, alam kegelapan. Kalau mati itu berhenti hidup, jiwanya berhenti hidup. Mengapa? Lalu dikatakannya tentang dengki maut. Manusia itu memasuki sendiri maut itu. Mungkin maksudnya bahwa manusia itu seringkali dengki hati. Dengki hati seperti Kain dan Habel itu. Kain yang dengki karena
Abel itu persembahannya diterima, asapnya membubung. Lalu karena dengki ia membunuh Abel. Allah maut, manusia yang dengki, yang rakus, yang pemarah, yang tidak mau mengerti orang lain atau tidak memperhatikan, tidak peduli kepada orang lain. Maunya hanya diri sendiri yang mendapatkan kebaikan. Orang yang iri ya, orang yang ingin menguasai segala sesuatunya untuk diri sendiri. Orang yang temaha, orang yang rakus, yang ingin hanya dirinya sendiri memperolehnya. Itu alam maut. Manusia memasuki alam maut itu karena dia berbuat sesuatu yang hanya ingin memenuhi diri sendiri, tidak peduli akan kesengsaraan orang lain. Itu terjadi juga sampai sekarang. Dari sejak zaman Kain dan Habel sampai sekarang itu, manusia masih ada yang memilih alam maut itu. Kita pun heran. Kita ini punya tubuh jasmani, tapi kita ini juga mempunyai roh. Kitab Kebijaksanaan itu percaya bahwa roh Tuhan itu yang menghidupkan. Ia bisa sampai menuliskan kebijaksanaan itu karena dia ingin mendapatkan karunia dari Tuhan supaya bisa menuliskan hal-hal yang baik supaya manusia mengikutinya. Itu yang dituliskan kitab kebijaksanaan. Manusia itu mempunyai tubuh jasmani dan mempunyai roh yang batiniahnya yang berupa roh itu. Manusia bisa kaya jasmani, mempunyai banyak hal, memiliki banyak barang-barang duniawi. Tetapi ada manusia juga yang lebih mengarahkan hidupnya kepada yang batiniah, yang rohaniah. Kedua-duanya manusia itu seperti beberapa hari lalu atau minggu lalu itu Tuhan Yesus mengatakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau orang memilih harta dunia, hatinya ada di situ. Kalau manusia memilih harta surgawi, simpanlah hartamu di surga, kata Tuhan. Kita hidup ini memang memerlukan dua-duanya. Hal yang jasmani dan rohani itu. Kita butuh makan. Rezeki kita sehari-hari. Sehari cukup sehari, kata Tuhan dalam Bapa Kami itu. Tetapi juga perintahnya supaya kita itu melihat kerajaan Allah itu. Hal yang rohani. Dan untuk menuju ke situ dikatakan dalam doa Bapa Kami itu, ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni yang bersalah kepada aku. Itu hal yang rohani. Simpanlah harta di surga. Kita bisa memakai harta duniawi itu untuk keperluan surga. Bila saya memakai harta dunia itu secukupnya, bisa saya hidup
sederhana, cukuplah, dan saya bisa membantu mereka yang menderita, yang kesulitan hidup, yang bernasib malang, katakan seperti itu, yang dinista oleh sesamanya, malahan juga yang tidak bersalah tetapi mengalami kemalangan. Lihat saja perang itu. Perang di Gaza, orang-orang yang tidak bersalah ikut terkena imbasnya, lebih-lebih ibu dan anak-anak yang tidak memegang senjata, semuanya terkena akibat balas dendam peperangan itu. Lalu kita tahu apa artinya kemalangan dan keberuntungan. Nasib manusia itu berganti-ganti. Tetapi kita bisa mempergunakan segala harta yang kita miliki untuk kepentingan surgawi. Jadi kalau kita merasa beruntung memperoleh harta dunia ini, ingatlah juga akan sesama kita yang kekurangan, yang mengalami kesedihan dan nestapa di dunia ini. Biasanya memang orang yang sederhana, yang miskin itu justru memberi lebih banyak. Seperti perempuan janda itu yang oleh Yesus dikatakan, dia memberi dari kekurangannya. Nafkahnya itu diberikan untuk Allah, untuk rumah ibadat. Tetapi yang kaya itu, yang memberi jauh lebih banyak, dikatakan Yesus, mereka itu tidak memberi. Itulah yang dikehendaki. Dan kita hari ini melihat betapa Yesus itu membawa keberuntungan. Seorang kepala rumah ibadat itu biasanya orang Lewi. Kita tahu orang Lewi itu seringkali digambarkan Yesus seperti orang yang pedagang yang terjatuh ke dalam tangan perampok. Seorang imam lewat, membiarkan saja seorang Lewi, membiarkan saja, tetapi seorang Samaria turun untuk menolong orang yang dirampok habis-habisan dan dianiaya sampai hampir mati. Yesus memberi keberuntungan. Yesus pergi ke rumah Yairus itu, dan sekalipun dikatakan oleh orang-orang itu bahwa anak perempuannya itu sudah mati, Yesus tetap berbuat sesuatu. Memegang anak itu, membangunkannya, dan memerintahkan orang tuanya untuk memberi anak itu makan. Keberuntungan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena rumah kepala ibadat itu bersembah kepada Yesus dan meminta, anakku sakit dan hampir mati. Datanglah. Yesus membawa keberuntungan. Janganlah kita sampai juga menolak kedatangan Yesus di dalam diri kita. Ia memberikan kepada kita talenta-talenta, Roh Kudus yang mau tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus itu roh Yesus dengan roh Bapanya mau tinggal di dalam hati kita, memberi kepada kita karunia-karunia. Pergunakanlah karunia itu untuk kepentingan sesama kita yang mengalami nestapa dalam hidupnya. Paulus juga memberi nasihat kepada orang-orang di Korintus itu.
Paulus menuliskan itu karena dia mengalami sesuatu yang barangkali janggal atau agak aneh. Orang-orang Filipi dan orang-orang Tesalonika itu sekalipun miskin memberi sumbangan kepada gereja di Yerusalem yang mengalami nestapa. Padahal mereka itu orang miskin. Tesalonika dan Filipi itu di Jazirah Makedonia. Tetapi Korintus yang di tepi pantai itu yang menjadi kota besar dan penduduknya berpengetahuan yang luas, kota pelabuhan di mana pengetahuan itu berkembang. Lalu Paulus menuliskan, kamu kan mendapatkan karunia. Hartanya cukup, kamu diberi iman oleh pewartaanku, kamu sudah menerimanya, lanjutkan itu, iman itu. Kamu diberi pengetahuan yang luas, pengetahuan rohani, engkau hendaknya memberikan kepedulianmu kepada orang-orang seperti di Yerusalem itu. Bukan karena kelebihanmu, tetapi supaya terjadi keseimbangan. Kamu sudah punya harta yang cukup. Dahulu kamu kekurangan iman dan kini memperolehnya. Dan Kristus yang mau menjadi miskin supaya kamu kaya rohaninya. Ia disalibkan untuk kita yang lemah dan tak berdaya ini, supaya kita memperoleh kekayaan rohani, teguh dalam iman, berani menghadapi hidup ini. Kamu hendaknya juga menyumbang kepada sesamamu yang menderita, yang hidupnya nestapa, supaya kamu pun memperoleh kekayaan Kristus itu. Supaya terjadi keseimbangan dalam diri kita. Supaya kita hidup di dunia ini sudah merasakan bahagia surgawi itu. Kristus itu menanamkan kebahagiaan bila kita berkurban untuk sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Karena itu, mari kita lanjutkan hidup ini dengan peduli satu sama lain. Tetangga kita, masyarakat kita yang banyak mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya, jadikanlah keberuntungan bagi mereka karena kepedulianmu. Mari kita bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus yang memperkaya kita.